What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang lumayan lawas nih asal Filipina yang berjudul My Lady Boss. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan keluarga harmonis dari seorang wanita cantik bernama Evelyn. Meskipun rumah mereka sederhana, suasana di dalamnya terasa begitu hangat. Evelyn memiliki dua adik yang salah satunya sudah memiliki istri dan juga anak. Beberapa saat kemudian terlihat seorang pria tampan bernama Zack. Ketika itu Zack sedang memesan segelas kopi, namun ia kurang memperhatikan pesanannya dan langsung mengambil kopi yang disiapkan atas nama Evelyn. Tak lama kemudian Evelyn pun tiba dan memergoki Zack dengan kopinya tersebut. Evelyn pun langsung marah, namun melihat Evelyn yang marah, Zack justru langsung meminum kopi tersebut dan meminta Evelyn untuk mengambil pesanan yang atas nama Zack. Lantas setelah itu terlihat Zack yang mendatangi sebuah kantor untuk melamar sebagai asisten manajer di tempat itu. Evelyn yang ternyata adalah manajer di perusahaan tersebut dikagetkan saat mengetahui bahwa Zack adalah calon pelamar yang membuatnya kesal di pagi hari tadi. Zack kemudian pergi ke ruangan Evelyn untuk diwawancarai. Dan tentunya ketika tahu kalau Evelyn ada di sana, dia pun terkejut mengetahui bahwa manajer perusahaan tersebut adalah Evelyn. Di sini Evelyn pun menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja dan dia pun mengajukan beberapa pertanyaan seputar pekerjaannya. Nah, ternyata Zack itu belum punya pengalaman kerja, cuy. Dia masih fresh graduate lah. Lantas Evelyn pun mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya menyudutkan dari Zack. Lalu setelah menjawab beberapa pertanyaan, Zack yang merasa malu langsung meninggalkan ruangan meskipun Evelyn belum memberikan keputusan resmi terkait hasil wawancara tersebut. Namun meski akhlaknya kurang, Evelyn nampak terpukau dengan penjelasan dari Zack tadi yang ternyata bisa berbicara dengan fasih walaupun dia masih fresh graduate, cuy. Apalagi kalau dibandingin sama kandidat yang satunya lagi yang sebenarnya punya pengalaman kerja tapi kalau ngomong kurang enak lah didengarnya. Lantas sesaat kemudian Evelyn pun memberikan file dari orang yang akan ia pilih menjadi asistennya kepada sang bos. Dan sesaat kemudian seorang karyawan pun mengabari Zack yang sedang menunggu di lobi. Ia pun mengatakan kalau Zack diterima menjadi asisten manajer dari Evelyn. Malam harinya Evelyn didatangi sang kekasih yang bernama Timothy di sebuah restoran. Timothy sebenarnya ingin segera melamar Evelyn saat ini juga dan akan menikahinya beberapa bulan kemudian. Namun melihat Evelyn yang nampaknya masih sibuk dengan karirnya dan banyak menanggung biaya di keluarganya, Timothy pun menunda pemberian cincin lamaran tersebut karena tak ingin mengganggu Evelyn. Keesokan paginya saat berada di kantor, Zack diajak berkeliling oleh salah satu karyawan bernama Shantu. Ia pun segera menjelaskan fungsi-fungsi ruangan di perusahaan tersebut. Di pagi itu terdapat pula rapat para petinggi yang sedang berlangsung, termasuk juga ada Henry yang merupakan manajer, namun di bagian yang berbeda nih dengan Evelyn. Dalam rapat tersebut, perusahaan mengusulkan tentang departemen Evelyn dan juga Henry yang saling berlomba-lomba untuk menciptakan produk sejenis iPad gitu, cuy. Dan nantinya siapapun yang dipilih oleh investor, maka dialah yang memenangkan tendernya. Nah, awalnya bagian ngerancang-ngerancang tablet gini dikerjakan oleh departemennya Evelyn. Sementara Henry biasanya membuat smartphone. Evelyn sebenarnya rada kesel, namun ya mau gimana lagi ya kan, namanya udah keputusan perusahaan. Keputusan ini membuat Evelyn jadi kesel karena dia tahu nih kalau Henry dan timnya sebenarnya nggak bekerja dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan Evelyn yang sangat kompeten di bidangnya. Dan karena tak ingin Henry cuma modal kopas dari departemen Evelyn, Evelyn pun menghapus semua draft tentang tabletnya dan akan memulai kembali dari nol lagi. Lalu setelah beres makan siang, bukannya kembali ke ruangannya, Zack malah bertemu dengan teman lamanya. Ia pun mengobrol tentang Evelyn dan tanpa sengaja Evelyn pun mendengar percakapan itu dan Zack berkata bahwa meskipun bosnya itu cakep nih, tapi bosnya itu benar-benar galak banget, cuy. Lantas karena tadi mengobrol di bawah, ketika sudah jam 1 lewat, Zack pun baru muncul dan Evelyn
yang galak ini pun langsung menyemprotnya. Namun untungnya dia profesional dan gak membahas obrolan Zack dengan temannya di bawah tadi. Lalu pada malam harinya Timothy dan Evelyn kembali bertemu. Saat datang Evelyn pun langsung marah-marah pada urusan pribadinya di kantor. Timothy pun kesel lantaran Evelyn datang terlambat dan udah gitu datangnya pakai marah-marah padanya. Akhirnya Timothy yang udah gak sanggup lagi nih bersabar untuk Evelyn, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan kemudian pergi dari sana. Beberapa hari berlalu, Evelyn pun hanya bisa menggalau karena putusnya hubungan mereka. Bahkan pada hari Seninnya, Evelyn sampai nggak masuk ke kantor padahal biasanya dia tuh mau sakit separah apapun selalu mengusahakan untuk masuk. Zack dan teman-temannya pun berandai-andai bahwa mungkin aja Evelyn ketubruk di jalan atau yang terparah dia berpulang ke dunia anime. Namun di sini Zack justru mulai khawatir dan ia memutuskan untuk datang ke rumahnya dengan mobil mewahnya. Iya cuy, mobil mewah karena ternyata Zack itu tajir banget. Zack pun dipersilakan untuk masuk rumah Evelyn oleh adiknya dan dia pun melihat semua keluarganya. Yang satu kekurangan duit buat biaya anaknya, sementara yang satu lagi adiknya baru aja dipanggil BP karena ketahuan main mahjong online cuy. Lantas sesaat kemudian Evelyn pun keluar, namun dia nggak sadar nih kalau ada Zack di belakangnya. Dia pun menangis di hadapan ibunya dan juga adiknya kalau semua orang di rumah ini nggak ada yang peduli padanya. Padahal selama ini Evelyn lah yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Sang ibu pun langsung bertanya ada apa gerangan, dan Evelyn mengatakan kalau dia baru saja putus dengan Timothy. Zack yang ngerasa gak enak pun akhirnya keluar. Namun sayangnya dia kesandung dan Evelyn jadi tahu cuy. Evelyn pun menghampirinya dan kemudian berkata untuk merahasiakan kejadian ini dari orang-orang kantor dan kemudian mengusirnya untuk kembali ke kantor. Lantas pada keesokan harinya Evelyn pun datang ke kantor dengan mengumumkan bahwa ia sudah menjadi lajang, sehingga ia akan menghabiskan banyak waktu di kantor ini. Lalu singkatnya pada saat akan pulang, Zack melihat Evelyn yang kesulitan menghidupkan mesin mobilnya. Zack yang tahu kalau Evelyn lagi galau-galaunya, dia pun menawarkan wanita itu untuk pergi bersamanya dan melepas lelah. Pria itu berjanji akan mengembalikan moodnya dan juga akan mengantarkannya pulang. Nah, tanpa diduga Evelyn justru menerima ajakan Zack. Lantas mereka pun tiba di sebuah tempat karaoke. Zack tahu betul nih kalau bernyanyi bisa melepaskan semua kegundahannya. Mereka pun bernyanyi dan menghabiskan waktu sambil minum-minum cantik. Evelyn pun mulai merasa leluasa menceritakan masa lalunya kepada Zack. Dia bercerita bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya setelah 5,5 tahun menjalani hubungan. Zack pun kaget karena dia paling lama menjalin hubungan hanya 3 bulan saja. Lantas singkatnya ketika akan pulang, Zack malah secara tiba-tiba mendapatkan ciuman dari Evelyn. Dan setelah itu Zack pun mengantarnya pulang, lalu tak lupa dia pun meminta Zack untuk merahasiakan kejadian malam ini. Evelyn kemudian masuk, namun Evelyn nampaknya meninggalkan sesuatu nih di mobilnya Zack. Lantas pada keesokan harinya Zack pun mendapatkan teguran dari Evelyn karena pekerjaannya yang salah. Namun di sini Zack santai aja dan ia kemudian menghampiri Evelyn sembari mengingatkannya akan kejadian semalam. Dia ingin Evelyn bersikap sedikit lebih manis kepada dirinya. Namun permintaannya itu pun ditolak mentah-mentah oleh manajer jutek itu. Lantas pada siang harinya Zack yang mulai tertantang nih dengan kejudekan bosnya itu, dia pun mencoba mengajak Evelyn untuk pergi berkencan. Evelyn awalnya menolak, namun di sini Zack terus berusaha. Evelyn pun mengeluarkan sebuah syarat jika Zack ingin berkencan dengannya, yaitu Zack harus mau menemani dirinya. Zack yang udah ngebet banget ini pun langsung menerima tawaran Evelyn tanpa mengetahui akan menemani dirinya kemana. Lantas singkatnya pada keesokan harinya, Zack ternyata diajak Evelyn untuk pergi mengikuti kelas salsa. Evelyn meminta Zack untuk menari bersamanya. Meskipun Zack awalnya kaku karena baru pertama kali, namun dengan singkat Zack mampu menguasai gerakan-gerakan dasar dengan begitu cepat.
Lantas setelah beres mereka pun pergi makan malam. Di sini Zack pun menceritakan masa lalu dirinya sebagai anak orang kaya dan punya banyak modal. Jadi waktu baru lulus kuliah, Zack bersama beberapa rekannya memulai sebuah bisnis dengan tanpa memiliki pengalaman dan modal nekat aja. Awalnya bisnis itu sempat berkembang beberapa bulan. Namun sayang beberapa bulan berlalu bisnisnya itu mengalami kebangkrutan dan Zack pun memutuskan untuk belajar dan bekerja menjadi karyawan terlebih dahulu. Lantas setelah pertemuan semalam, Zack dan Evelyn pun terlihat lebih ceria, baik di rumah maupun di kantor. Saat hari libur, Zack pun memenuhi janjinya untuk mengajak Evelyn melakukan terjun payung. Dan makin kesini, Evelyn pun jadi mulai jatuh cinta nih pada pria tersebut. Suatu hari saat di kantor, Zack mendapatkan kepercayaan dari Evelyn untuk memegang file rahasia dari departemennya yang mana Zack harus menjaganya dengan sangat hati-hati. Namun di saat itu Zack malah teledor meninggalkannya di meja meeting dan file itu pun diambil oleh Henry yang kebetulan juga berada di sana. Siang harinya saat sedang menaiki lift, Zack dan Evelyn pun malah bermesraan tanpa menyadari bahwa file yang dicuri sudah dipresentasikan oleh Henry di departemennya. Di hari itu juga Henry dan anak buahnya pun mengadakan rapat mengenai file milik Evelyn yang dia ambil. Nah, ketika itu seorang anak buah Evelyn mendengar rapat tersebut dan menuduh Zack sebagai pengkhianat. Keributan pun tak dapat terhindarkan, namun Evelyn berhasil menenangkannya. Hari itu juga Evelyn pun langsung mengadakan evaluasi dan merombak total semua konsep yang sudah mereka rencanakan. Suatu malam Evelyn yang sedang berjalan-jalan dengan Zack gak sengaja melihat Timothy yang sedang berkencan dengan wanita lain. Evelyn merasa sakit hati karena Timothy begitu mudahnya melupakan dirinya. Untuk menghibur diri, Zack pun mengajak Evelyn untuk pergi berkaraoke kembali dan melupakan peristiwa tersebut. Lalu singkatnya setelah beres, mereka berdua pun malah jadi pada sabrut dan memutuskan untuk check-in di sebuah Oyo. Malam itu juga Evelyn pun memberikan ketingtingannya kepada Zack dan mereka melaksanakan push rank dengan begitu hangat. Singkat cerita, di kantor, para anak buah Evelyn heran dengan perubahan perilaku Evelyn yang menjadi lebih baik terhadap semua orang. Zack meyakinkan mereka bahwa sebenarnya Evelyn adalah orang yang baik, namun mereka belum mengenalnya saja. Lalu suatu hari ketika hendak memberikan hadiah bunga kepada Evelyn, ia malah dikejutkan Evelyn yang lagi bersama dengan Timothy. Hal itu pun membuat Zack langsung sakit hati dan kemudian pergi dengan sedikit kekesalan. Kekesalan ini pun berdampak pada pekerjaannya, di mana Zack terlibat cekcok dengan Evelyn saat akan mengadakan rapat. Dan semenjak saat itu Zack pun memutuskan untuk menjauh dari Evelyn. Suatu hari Zack dipanggil oleh kakeknya untuk berbincang. Sang kakek mengungkapkan bahwa ia akan segera pensiun dan melihat rapor hijau dari Zack yang bekerja dengan baik membuatnya yakin untuk memberikan kepercayaan pada Zack untuk mengurusi semua perusahaannya. Lantas pada keesokan harinya tibalah saatnya untuk melakukan presentasi. Dimulai dengan presentasi sombong dari Henry dan dilanjutkan dengan presentasi dari Zack dan Evelyn yang sudah berbaikan. Untuk kali ini presentasi Zack dan Evelyn pun jauh lebih baik daripada presentasi Henry, dan sudah dipastikan bahwa departemen Evelyn lah yang memenangkan tender ini. Namun tak lama setelah presentasi, Evelyn mengundurkan diri dari perusahaan karena mereka berdua saling jatuh cinta, dan perusahaan itu nggak mengizinkan karyawannya menjalin hubungan dengan sesama karyawan. Lantas di akhir film, terlihat Zack dan Evelyn yang kini bekerja satu kantor di perusahaan milik kakeknya sendiri. Dan karena perusahaan itu milik mereka sendiri, maka mereka bisa dengan bebas melaksanakan perpusrengan duniawi dimanapun mereka mau.